Aksi nyata, topik 2 kurikulum merdeka. Menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Apa itu kurikulum? Kurikulum sering dimaknai sebagai keseluruhan belajar murid. Kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai akhir pengalaman belajar. Kurikulum diibaratkan jantungnya pendidikan. 4 komponen kurikulum, menurut Ralph Tyler. Pertama, tujuan. Kedua, konten. Ketiga, metode atau cara. Keempat, evaluasi. Beberapa negara mengklasifikasikan komponen kurikulum menjadi 3 bagian, yaitu tujuan pembelajaran atau konten, panduan pedagogik, dan panduan asesmen. Murid menjadi acuan atau core dari kurikulum itu sendiri, maka kemerdekaan murid dalam belajar adalah jantung pengembangan kurikulum. Peran dan fungsi kurikulum. Kurikulum berperan sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Fungsi kurikulum bagi guru adalah memandu dalam proses belajar siswa. Peran dan fungsi kurikulum dapat kita optimalisasikan dalam rangka: pertama, mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Kedua, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Ketiga, menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Proyeksi pendidikan 2030 yang dilakukan oleh OECD mengarahkan bahwa kompetensi tidak hanya fokus pada kognitif, sikap, psikomotorik, tetapi juga ada value atau nilai yang melengkapi kompetensi murid. Transformasi pembelajaran dan paradigma baru menekankan pada penguatan kompetensi dan materi esensial atau bermakna. Siklus pembelajaran inquiry inilah yang dianggap cocok untuk menekankan rasa ingin tahu sebagai dorongan belajar murid. Siklus inquiry. Pertama, rasa ingin tahu. Kedua, mencari tahu. Ketiga, memilah. Keempat, membuat koneksi. Kelima, mengambil makna. Keenam, aksi atau tindakan. Mengapa kurikulum perlu berubah? Kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP yang ada pada jenjang satuan pendidikan harus bersifat dinamis, artinya dapat diubah sesuai perubahan dan perkembangan budaya dan zaman demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan murid di masa kini dan masa depan. Kurikulum nasional perlu disesuaikan dengan satuan pendidikan, oleh sebab itu, kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Isu kekinian. 1. Perubahan iklim global. 2. Teknologi digital. 3. Industri multinasional. 4. Transformasi budaya. Menurut Ki Hajar Dewantara, maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ketika merancang kurikulum, kita harus menempatkan 1. Kebutuhan, 2. Pendapat, 3. Pengalaman, 4. Hasil belajar, 5. Kepentingan murid. 3 pilar dalam pendidikan, yaitu peran orang tua, masyarakat, dan sekolah. Mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Konteks satuan pendidikan yang beragam membuat banyak hal yang tidak mudah diimplementasikan di kelas. Itulah sebabnya kurikulum yang ditetapkan secara nasional perlu diadaptasi di tingkat satuan pendidikan. KOSP dapat disesuaikan dengan kebutuhan murid. Keanekaragaman latar belakang dan kemampuan murid adalah tolak ukur adaptasi KOSP. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap saat murid akan berkembang sesuai dengan zamannya. Terima kasih.